Kita lihat. Oke, record. Recording ya. Matt, gedein dikit, Matt. On. Oke. Jangan sampai kalian tidak menuliskan keyword. Karena keyword itu inti kamu akan menemukan indikator yang kamu perlukan. Next, turun ke bawah lagi, Matt. Nah, itu sama saja ya, karena itu sudah disaring ya, pendapat-pendapat yang sama. Oke, turun lagi, turun lagi. Kita ada dapat ini enggak? Kita ada dapat hal yang baru nggak? Terus. Ini rajin nih, mahasiswa ibu nyari teori nih. Sampai bawah ada, Matt? Terus. Banyak ya, teorinya tuh banyak sekali. Jadi, gampang nyari indikatornya. Nah, dia dapat subjudul yang kelima yaitu karakteristik kemandirian belajar siswa. Jadi tadi tuh ada konsep, ada hakikat, ya, ada lain-lain, dan ini naik ke atas lagi, Matt. Nah, karakteristik. Naik, no, turun pas di karakteristik. Pas di karakteristik, Matt. Belum terlihat. Belum. Karakteristik yang tadi. Nah, udah. Oke. Di sini saya minta Feby baca, Feb. Ya. Karakteristik kemandirian belajar siswa. Asrori Muhammad, Psikologi Pembelajaran tahun 2013. 5 karakteristik yaitu yang pertama, kemandirian menunjukkan pengukuhan bahwa dirinya berbeda dari orang lain. Yang kedua, itu komunikasi. Kedirian manusia itu tidak pernah berlangsung dalam kemenyendirian, melainkan dalam komunikasinya dengan lingkungan fisik, lingkungan sosial, diri sendiri, maupun Tuhan. Matthew, maaf, ke bawah. Yang ketiga yaitu keterarahan. Komunikasi manusia dengan berbagai pihak itu menunjukkan adanya keterarahan dalam diri manusia yang menyatakan bahwa hidupnya bertujuan. Yang keempat itu ada dinamika. Proses perwujudan dan pencapaian tujuan manusia memerlukan adanya dinamika yang menyatakan bahwa manusia memiliki pikiran, kemampuan, dan kemauan. Kemauan sendiri untuk berbuat dan berkreasi dan tidak menjadi objek yang dipolakan atau digerakkan oleh orang lain. Yang kelima itu ada sistem nilai. Secara terintegrasi dalam keterkaitan dengan sistem nilai sebagai elemen inti dari cara dan tujuan hidup. Oke, yang panjang tadi harus disarikan. Sekarang lihat, disarikan maksudnya diperas dan dicari keywordnya. Naikin lagi ke atas, Matt. Kita lihat, tetap dibaca ya, sayang. Dapatnya apa sih? Nih, yang paling kanan. Keywordnya. Karakteristik kemandirian belajar siswa yang pertama, mengambil inisiatif untuk bertindak. Yang kedua, mengendalikan aktivitas yang dilakukan. Yang ketiga, memberdayakan kemampuan yang dimiliki. Yang keempat, menghargai hasil kerja sendiri. Nah, dapatkan banyak tuh dari teori-teori, nanti di bawah juga ada teori-teori yang di dalamnya sama, disarikan keywordnya yang bisa diambil untuk membuat indikator. Ya, coba turun ke bawah, Matt. Apakah mahasiswa ibu ini sudah tulis indikator? Sudahkah dipilih? Terus. Naik lagi. Itu sudah variabel kedua. Oke. Paling bawah, Matt. Dari teori-teori tadi, dia bikin sintesis. Kan saya sudah ajar ya sintesis.
Dari seluruh teori akan dibikin satu hakikat yang menggunakan kata-kata atau kalimat kalian sendiri. Itu yang namanya sintesis. Beda dengan kesimpulan. Kalau kesimpulan menyimpulkan, kalau sintesis itu kamu bikin satu kalimat yang dari diri kamu sendiri. Sehingga itu merupakan hak intelektual kamu. Jadi umpamanya ibu mau tulis tentang kemandirian belajar, Putri punya teori-teori tentang kemandirian belajar, dan Putri bikin sintesis kemandirian belajar, ibu bisa ngambil tulisan Putri, umpamanya Salsabila, kan harus tulis belakangnya. Salsabila 2020, kemandirian belajar adalah, nah itu ibu ambil dari Putri. Kurniati, umpamanya Niken ya, Kurniati 2022, kemandirian belajar adalah. Itu ibu ambil dari sintesisnya Niken. Aprilianti 2020, kemandirian belajar adalah, itu ibu ambil dari Dea Aprilianti sintesisnya. Oke. Melania 2019, kemandirian belajar adalah, itu ibu ambil dari Feby Melania dari sintesisnya. Sampai sini mengerti? Nah, dari tadi keyword-keyword yang sudah ditulis di sebelah kanan, yang didapat dari rangkuman-rangkuman teori-teori para pembuat teori, dia memilih indikator. Coba lihat, indikatornya adalah, coba turun ke bawah. Gedein dikit, Matt, tidak terlihat. No, bukan outline 2, indikator. Naik ke atas. Bukan, naik ke atas, Yang tadi, Matt, habis sintesis, Matt. Udah paling bawah itu, Bu, habis itu langsung outline. Langsung outline 2. Dia nggak tulis indikator ya? Kayaknya belum buat. Coba. Habis sintesis ada indikatornya nggak itu? Meningkatkan. Oh, dia belum tulis indikator. Oke. Kita cari indikatornya di bab 3 ya. Pokoknya gini, intinya begini. Teman-teman, ini penting. Indikator didapat dari, sekali lagi, keyword-keyword yang tadi di sebelah kanan, yang disimpulkan dari beberapa teori yang didapat dari 5 subjudul yang tadi. Ada hakikat, ada karakteristik, ada jenis, ada pengukuran, dan lain-lain. Sekarang kita lihat dari yang dia tulis di daftar tadi, dia ambil indikator yang mana. Yang harus diambil adalah indikator-indikator yang sama. Catat itu. Indikator-indikator yang sama yang diungkap oleh setidaknya 3 orang. Oke, setidaknya 3 orang yang pembuat teori. Mereka membuat teori yang keywordnya sama, itu bisa dijadikan indikator. Bu, cuma 2 orang, Bu, yang sama boleh 2 orang. Tapi kalau cuma 1 orang tidak boleh dipakai. Oke, jadi kita akan lihat si mahasiswa ibu ini yang ngambil indikator yang mana ya. Oke, Ahmed, kita lihat lagi ke atas sebelah kanan supaya kita ingat dia nulisnya apa aja. Oke, apakah ada di bab 3-nya indikator yang sama? Oke, silakan. Terus ke atas yang cepat, Matt. Langsung aja N ke atas, N. Yang pertama itu ada ada memiliki hasrat bersaing, memiliki kepercayaan diri, melaksanakan tugas-tugas dan bertanggung jawab. Kemudian ke bawah ada terus personal attribute, proses dan learning content. Terus konteks ke bawah lagi. Kemudian ada
internal ya dan eksternal. Di internal ada keinginan diri dan keturunan, eksternalnya ada orang tua, pola asuh orang tua, pendidikan sekolah, kehidupan masyarakat atau lingkungan. Ke bawah lagi. Habis ya kayak. Oh ada. Mengambil inisiatif untuk bertindak, mengendalikan aktivitas yang dilakukan, memberdayakan kemampuan yang dimiliki, dan menghargai hasil kerjasama. Oke, simpan di memori kalian, itu adalah keyword-keyword yang dia tulis ya. Sekarang kita lihat indikatornya apa sih. Masuk ke bab 3, Matt. Tutup, buka yang bab 3. Bab 3 ya, semua perhatikan. Kita akan lihat ya. Oke. Bisakah di zoom, Matt? Ini mata ibu udah nggak benar nih. Nah, bab 3 itu ada tujuan penelitian ya. Kemudian tempat dan waktu. Ini bisa kalian lihat di skripsi kakak kelas. Next. Matt. Metode ini untuk kuali ya, kuanti ya, konstelasi, terus beda dengan kuali ya, populasi dan sampel, terus sampelnya apa, populasinya apa, ya, kemudian teknik pengumpulan datanya apa, stop. Teknik pengumpulan data kamu harus tahu data kamu ini diukur pakai apa. Apakah pakai angket, apakah membuat soal ya. Next. Ke bawah. Ke bawah lagi. Ke bawah lagi. Instrumen. Nah, instrumen penelitian, stop. Ini adalah bagaimana kita akan mengukur data-data kita ya. Yang pertama konseptual. Konseptual itu adalah copy paste dari sintesis. Jadi sintesis di bab 2 itu kamu kopas ke definisi konseptual, tidak boleh berbeda. Sampai sini mengerti? Nggak boleh lagi bikin definisi-definisi yang lain, yang acak nggak boleh, itu tinggal kopas. Ke bawah lagi, definisi operasional adalah bagaimana mengukur konseptual. Nah, di sini dia tulis. Kemandirian belajar adalah hasil penilaian perilaku siswa, bla bla bla. Indikator nih, lihat indikator nih. Tadi ada nggak memiliki hasrat bersaing? Ada Bu. Mampu Ada, Bu. mengambil keputusan? Ada. Percaya diri? Ada. Tanggung jawab? Ada. Tidak tergantung kepada orang lain? Ada. Inisiatif untuk bertindak? Ada. Oke. Jadi dari kata kunci tadi ambil aja acak. Yang penting harus ada lebih dari 2 teori yang menyatakan itu. Jadi nanti kalau Anissa dan Niatus ditanya, kenapa kamu ambil indikator percaya diri? Oh, itu sudah disebutkan oleh Patras, umpamanya saya yang menulis. Itu sudah disebutkan oleh Patras 2020. Kalau sudah bicara begitu, dosen penguji tidak akan bertanya lagi. Karena tahu bahwa apa yang kamu tulis berdasarkan data dan fakta. Ya. Next ke bawah, ke kisi-kisi Matt. Kisi-kisi Matt. Nah, di sini nih. Kisi-kisi angket kemandirian belajar siswa sebelum uji coba. Turun ke bawah dikit. Nah, di sini tulis aspek yang tadi itu. Dia ternyata dia pengen kemandirian emosional, indikatornya yang tadi ada 6 ya. Yang satu memiliki hasrat bersaing, mampu mengambil keputusan. Dia masukin lagi angket kemandirian tingkah laku, percaya diri dan tanggung jawab.
Dia masukin lagi aspek kemandirian nilai, tidak tergantung kepada orang lain dan inisiatif untuk bertindak. Bu, boleh nggak ada aspeknya? Boleh. Boleh langsung indikator, boleh pakai aspek. Oke? Kalau memang kamu menemukan di teori ada aspek-aspeknya, boleh pakai aspek. Tapi kalau langsung indikator boleh. Dari situ kamu harus bikin nomor-nomor instrumen ya, yang positif dan negatif. Umpamanya kamu bikin nomor 1 sampai 4 karena nomornya harus 40 ya. Ada 40 nomor, kamu bikin. Kamu bagi saja dari 40 nomor berapa yang akan menjadi indikator berapa. Harus ada negatif juga. Harus ada negatif juga, tapi negatif tidak usah terlalu banyak karena susah bikin pernyataan negatif tersebut. Oke, supaya jangan terlalu pusing, kita selesai dengan membuat indikator. Maybe next meeting saya akan mengajar tentang membuat instrumennya, ya, yang lebih complicated, ya. Oke, silakan bertanya. Saya masih ada waktu 5 menit lah. Silakan bertanya ya. Ibu, Yes. izin bertanya ya. Saya Silakan, Raden sayang. Tariani dari kelas 6B. Ya. Untuk yang positif negatifnya itu harus 40 soal. Iya, keseluruhan itu kalau di kuanti itu memang sudah ditetapkan 40 soal ya. Dan tapi kalau misalkan negatifnya jangan terlalu banyak. Iya, negatifnya dari satu indikatornya 2 atau 1 aja. Dari satu indikator 2 tuh. Jadi umpamanya indikator pertama ada 5 nih soal ya. Ada 5 instrumen, positifnya 4, negatifnya 1 aja. Gitu sayang. Ya, Baik, Raden? Bu. Oke, Ya, Bu. yang Terima lain? kasih. Yes, thank you so much. Yang lain? Ada yang mau bertanya? Wow, udah pada bisa semua nih ya. Ada? Semua muka-mukanya mencurigakan ini ngerti apa enggak gitu. Oke, ada? Someone? Fauzia udah senyum-senyum. Fauzia mau nanya apa? Fauzia Pustikawati. Saya kualitatif, Bu. Gak apa-apa, tanya. Untuk instrumennya sendiri, Bu, bagaimana ya, Bu, kalau untuk kualitatif? Itu saya kemarin di penelitian saya itu wawancara dan observasi. Betul tidak, Bu? Yes. Betul. Kalau kualitatif tetap kamu harus bikin teori, benar? Iya. Oke. Teori umpamanya judul kamu apa, sayang? Manajemen pembelajaran daring di era COVID-19, Bu. Oke, jadi kamu punya 2 variabel. Manajemen pembelajaran daring dan COVID-19 kan? Iya, Bu. Nah, kamu harus punya teori-teori tentang itu yang tadi saya terangkan itu. Oke, kamu punya dari satu variabel kamu harus punya sekitar 25. Jadi dari satu variabel ada 5 sub judul. Umpamanya manajemen pembelajaran daring ya. Kamu punya subjudul umpamanya hakikat. Oke, hakikat atau pengertian. Terus faktor-faktor manajemen pembelajaran daring. Terus karakteristik ya. Kemudian umpamanya kamu bisa punya dampak pembelajaran daring. Itu boleh sayang. Ya, sampai 5. Sudah dapat, kamu bikin dari situ kamu ngambil teori-teori. Umpamanya dari satu dari teori-teori kamu ngambil beberapa indikator. Sudah? Sampai situ sudah? Umpamanya manajemen pembelajaran daring, kamu dapat indikator perencanaan. Contoh perencanaan nih. Kamu udah bikin belum, Fauzia, outline-nya? Belum, Bu. Soalnya kemarin belum dijelasin sama Pak Rais. Oke, kamu ngambil umpamanya ada indikatornya perencanaan,
kemudian ada indikatornya organizing. Biasanya kalau bicara manajemen itu ya, Ya, perencanaan. itu Pak Rai sudah jelasin, Bu. Yes, organizing, kemudian implementation, kemudian evaluation ya. Contoh ya. Dari situ kamu harus membuat format wawancara dari 5 pokok tersebut. Format wawancara umpamanya kamu bikin 10 pertanyaan untuk 3 orang. Di situ harus ada kepala sekolah, harus ada guru, dan harus ada siswa. Atau kamu pilih kepala sekolah, guru, atau orang tua murid. Sasaran kamu ke siapa? Ya. Dari situ kamu bikin 10 pertanyaan. 10 pertanyaannya itu muaranya harus sama, Fauzia. Harus sama tetapi pertanyaannya dibuat berbeda. Kan nggak mungkin guru disamain pertanyaannya sama kepala sekolah, disamain pertanyaannya sama murid. Jadi perbedaan susunan kata tapi intinya sama. Contoh di perencanaan untuk kepala sekolah. Apakah sekolah ini memiliki perencanaan yang detail tentang pembelajaran daring dan apa saja? Oke, kepala sekolah akan mengisi. Untuk guru, perencanaan pembelajaran daring di kelas ini apa saja? Oke, untuk siswa, bagaimana cara guru-guru mengajar saat pembelajaran daring? Kan sepertinya berbeda ya, tapi muaranya sama. Bikin 10 pertanyaan tersebut dan kamu harus tanya beberapa kali. Ya, umpamanya kepala sekolahnya jawabnya berbeda di pertanyaan pertama dengan kedua, kamu harus tanya sampai kepala sekolah jawabannya jadi sama. Nah, itu tantangannya Fauzia kalau kualitatif. Sampai yang namanya jenuh. Jenuh itu pertanyaannya jawabannya jadi sama. Nah, dari situ baru kamu gampang sih sebenarnya kualitatif itu ya gampang sih. Yang susahnya kan melakukan pendekatan. Apakah guru mau ditanya? Apakah siswa mau ditanya? Apalagi daring begini, ya harus bikin Google Form dan harus diawasi terus-menerus. Sampai situ bisa Fauzia? Bisa, Bu. Oke, outline-nya dulu ya, kerjakan sayang. Ya, Bu. Baik, Bu. Terima kasih ya, all Bu. of you, thank you so much. Sorry, just 1 hour for us, tapi saya ingin supaya mungkin bisa mengambil sari-sarinya dan bisa mengerti ya. Semoga kita sehat-sehat. Minggu depan saya akan berusaha untuk menjelaskan minggu terakhir ya. Kalau kelas yang ini bisa join, oke, gitu ya. Untuk membuat instrumennya. Oke, kan tadi sudah bisa indikator nih. Woi. Sekarang buat instrumen. Untuk kualitatif juga akan saya jelaskan sedikit. Thank you so much for today. Ya, oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarangeo. Thank you all. Goodbye. Bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Terima bye-bye. kasih, Bu. Bye. Terima kasih banyak, Ya. Bu. Sudah foto belum? Kita foto bersama dulu, bukti. Oh iya, Mau Bos. masuk? Ya. Ada 30. Ya, udah ada Foto. keluar satu. Ya udahlah ya. Oke. Semuanya mungkin bisa buka dan senyum-senyum begitu ya. Ada berapa nih? Matt, Ada ambil 2. semua slide ya. Ada 2 slide. Dihitung ya. Slide pertama Nabila Hakim, Rizky. Belum buka kamera. Erinda Erin. Putri. Ya udah. 1, 2. Ya, untuk slide kedua. Satu, 2. Oke, sudah. Oke, thank you. Goodbye all. See you. Terima kasih, Bu. Bye-bye. Bu.